Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Sahate Simorangkir MPD, dosen di Universitas Indraprasta, Fakultas Pascasarjana, Prodi Pendidikan IPS. Saya mengampu mata kuliah kurikulum dan desain pembelajaran IPS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan aplikasi dalam mata kuliah kurikulum pendidikan. Mahasiswa akan memperoleh bekal pengetahuan tentang hakikat pengembangan, desain, struktur, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia, dan kurikulum yang berlaku di Indonesia, kerangka, dasar, dan struktur fisik kurikulum, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum. Selain itu, perkuliahan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi agar dapat memberikan penjelasan secara detail tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu melalui kegiatan observasi implementasi kurikulum di sekolah, sehingga mahasiswa-mahasiswi memahami permasalahan yang ada. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 12. Yang pertama, mampu memahami dan memberikan argumentasi terkait RPS, kontrak perkuliahan, dan ruang lingkup mata kuliah kurikulum IPS. 2. Mampu menelaah dan memahami bahasan umum tentang hakikat kurikulum IPS. 3. Mampu mengidentifikasi landasan pengembangan kurikulum IPS. 4. Mampu membedakan antara prinsip, siklus, model pengembangan kurikulum IPS. 5. Mampu membedakan antara desain, dimensi, dan struktur kurikulum IPS. 6. Mampu menganalisis sejarah dan perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. 7. Mampu menyikapi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. 8. Memahami hakikat dan kedudukan KTSP serta pengembangan KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. 9. Mampu menganalisis dan mengembangkan kurikulum IPS di sekolah. 10. Mampu menguraikan perbedaan antara silabus dan RPP IPS. 11. Mampu membandingkan peran dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum IPS. Dan 12. Memahami kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPS. Sedangkan CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. CPL 1 mampu melaksanakan nilai-nilai universitas yang peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif. Kemudian yang kedua, memiliki kecakapan umum untuk dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan sosial serta bidang kerja dalam bidang pendidikan IPS dan keterampilan umum. Yang ketiga, minimal menguasai teori statistik dalam IPS, riset, serta didaktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset untuk penciptaan karya inovatif. KKNI level 8 dan CP7. Demikian, salam kenal dari saya. Wassalam. Kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, pertemuan yang ke-12. Sudah hampir selesai ya Bapak Ibu ya. Kurikulum 11 kali kita bahas, berarti sudah luar biasa. Nah, pertemuan ini akan menghasilkan produk, yaitu pengembangan kurikulum IPS di sekolah dasar dan menengah. Bapak Ibu sebagai guru punya kewajiban melekat bahwa di akhir daripada pertemuan kita ini nanti bisa membuat pengembangan kurikulum di sekolah
dasar dan sekolah menengah. Jadi apa yang Bapak Ibu akan capai dari pertemuan kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan kurikulum IPS di sekolah. Saya berharap Bapak Ibu mayoritas guru, khususnya nanti di sekolah Bapak Ibu ini bisa terjadi ya. Lalu subnya, tahapannya yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis kurikulum IPS di sekolah. Bapak Ibu dianalisis dulu, baru dikembangkan. Itulah sebabnya nanti pada poin yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu mengembangkan kurikulum IPS di sekolahnya masing-masing. Lalu untuk mengawali pertemuan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu brainstorming dulu ya. Kita coba untuk merefleksi awal. Apakah kurikulum perlu untuk dikembangkan? Perlu. Kan sudah dibuat pemerintah. Karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oke, Ibu Fitri mengatakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Setuju? Setuju ya? Oke, betul. Bapak Ibu, anak datang dan pergi silih berganti sesuai dengan masanya, usianya, zamannya. Maka kurikulum juga perlu harus terus dikembangkan. Satu sekolah di satu komunitas pasti berbeda juga dengan satu sekolah lain di komunitas lain. Berarti guru harus mampu mendesain kurikulum yang pas untuk kebutuhan di sekolahnya. Oke. Lalu mengapa? Itu tadi ya, mengapa harus berkembangnya sudah ya Bapak Ibu ya? Sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengikuti perkembangan globalisasi. Lalu apa karakteristik kurikulum itu? Mengapa dia bisa dirubah? Karena fleksibel. Fleksibel. Oke. Fleksibel itu artinya mampu menyesuaikan kondisi. kondisi. Tidak kaku ya? Tidak kaku. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan nanti di sekolah dibuat kaku kurikulumnya. Dia bisa fleksibel. Lalu apa lagi? Memiliki tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas. Oke. Betul, karena itu yang akan dicapai oleh peserta didik. Apalagi? Relevan. Zaman terus berkembang, maka harus ada relevansinya. Terus? Memiliki struktur yang sistematis. Iya betul. Karena dia adalah acuan ya, acuan fondasi. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, nanti lagi kita lihat. Lalu pertanyaan berikutnya ini, yang enggan dijawab oleh para guru nih biasanya nih. Siapa yang paling relevan mengembangkan kurikulum pada satuan pendidikan? Benar. Guru dan stakeholder. Guru dan stakeholder, oke. Tapi dan tim pengembang, betul. Tim pengembang dibentuk di sekolah ya. Kepala sekolah punya tugas memikirkan ini. Tetapi yang paling utama dan pertama adalah guru. Ayo Bapak Ibu ya. Jangan asik dengan bagaimana mengajarnya saja, tapi tidak memikirkan pengembangannya. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan coba melihat. Ada kurikulum, ada pembelajaran. Ini dua hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. Tidak dapat dipisahkan. Ya, dia ada satu. Nah, siapa yang masih ingat pengertian kurikulum kita selama ini? Yang sudah pernah Bapak Ibu rumuskan? Alat untuk mencapai sebuah tujuan. Alat untuk mencapai sebuah tujuan. Apa lagi? Rencana sistematis dengan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Bagus, Ibu Fitri ya. Seperangkat ya, mereka itu satu kesatuan yang tidak bisa tepat. Jadi, kalau dalam bahasa sederhananya, itu rencana sistematis tentang tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Ada tujuannya, ada isinya, lalu bagaimana prosesnya? Harus ada metodenya, kemudian dievaluasi secara berkelanjutan. Sehingga kita tahu melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan pembelajaran adalah implementasi nyata, ya, diterapkan implementasi nyata dari kurikulum dalam interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Belajar adalah proses. Dalam proses terjadi interaksi. Interaksi diawali dari si pembelajar. Si pembelajar adalah peserta didik. Maka guru harus memfasilitasi
peserta didik harus berinteraksi dengan materi atau konten, boleh itu benda atau barang atau alat bahan yang bisa mereka rasakan dengan semua inderanya. Semaksimal mungkin indera itu boleh berinteraksi. Bisa juga misalnya dengan interaksi kepada sesama teman. Maka Bapak Ibu harus mengkondisikan ada dialogis, ada diskusi, agar mereka sama-sama membangun pemahaman dan akhirnya bisa merumuskan bersama. Itu sekarang yang dikuatkan ya Bapak Ibu ya dalam belajar ya, kolaborasi bukan kompetisi. Ya, oke. Baik, kemudian interaksi kepada guru. Jadi guru itu adalah interaksi yang terakhir. Maka guru jangan cepat mengambil alih. Biar mereka yang belajar, ya, jangan diambil alih oleh guru. Kalau guru melihat memfasilitasi sudah berjalan dengan baik, sudah dari jauh saja melihat sambil keliling, ya. Oke, baik. Nah, kemudian tanpa pelaksanaan kurikulum hanya dokumen. Kalau saya tarik ke skala yang lebih kecil, Bapak Ibu, tanpa pelaksanaan RPP hanya menjadi dokumen, betul? Apakah persiapan pembelajaran itu dibawa ke kelas? Tidak. Waduh. Harusnya dibawa. Harusnya dibawa. Tapi kenyataannya ada di meja waka kurikulum. Atau di meja kepala sekolah. Saya berharap kembalilah ke jalan yang benar ya. Bertobatlah supaya Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran yang sistematis, dinamis sesuai dengan rencana yang sudah didesain dengan baik. Oke, Bapak Ibu. Jadi guru sebagai ujung tombak Bapak Ibu untuk implementasi kurikulum ini. Jadi beliaulah yang merancang, menyesuaikan strategi dan mengevaluasi. Lalu ada aturan normatifnya, ada undang-undang yang mengaturnya ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru wajib kuasai kompetensi pedagogi, ada 4 kompetensi. Ya Bapak Ibu, dengan keempat kompetensi ini nanti diharapkan guru semakin mapan, semakin berkualitas dalam menjalankan tupoksinya. Ada pedagogi, profesional, dan sosial kepribadian. Jadi saya kira ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini tadi karakteristik kurikulum yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Ada beberapa poin yang di sini mungkin nanti ini bisa menjadi pendalaman lagi bagi Bapak Ibu ya. Bahwa kurikulum itu harus fleksibel, tadi sudah disebutkan betul. Kemudian fokus kepada kompetensinya. Ada ranah-ranah tertentu yang harus dikembangkan dari ketiga ranah pada setiap peserta didik. Afektif, kognitif, dan psikomotor. Di sana sudah ditata. Kemudian harus adaptif juga dia. Ya, adaptif menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harus ada pengembangan karakter. Karakter inilah yang paling penting. Bapak Ibu ya. Saya ingatkan Bapak Ibu bahwa karakter atau afektif itu paling dominan untuk mempengaruhi peserta didik kita. Baik itu dalam meraih cita-cita, mengembangkan potensinya. Jangan abai dengan ini ya Bapak Ibu. Baik, kemudian ini mungkin bisa lagi nanti dan seterusnya sampai ada evaluasi yang berkelanjutan. Nah sekarang Bapak Ibu kita coba melihat. Sepakat tadi bahwa guru ujung tombaknya ya. Nih. Jadi kalau seperti itu, pertanyaan saya, mana lebih dulu menganalisis atau mengembangkan? Menganalisis. Apa bedanya menganalisis dengan mengembangkan? Menganalisis melihat keadaan, ya. Mengembangkan setelah sudah melihat baru dikembangkan apa yang tidak ada. Oke. Ada lagi? Ada proses pengamatan di dalamnya, Pak. Ada proses pengamatan. Jadi kalau dia mengembangkan dari ada menjadi plus. Gitu ya. Supaya bisa itu dilakukan harus dianalisis dulu. Kalau Bapak Ibu misalnya saya minta untuk mengembangkan sesuatu produk,
pasti Bapak Ibu kan harus tahu dulu semua bagian-bagiannya, fungsinya, apa yang bisa diganti supaya lebih efektif atau lebih baik. Ya Bapak Ibu ya, itulah dia ini. Jadi Bapak Ibu, saya beri waktu 15 menit untuk diskusi bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru agar mampu melakukan analisis dan pengembangan kurikulum. Guru memahami perannya sebagai implementer kurikulum. Lalu guru melakukan analisis terhadap komponen-komponen kurikulum dan guru membuat perencanaan pengembangan kurikulum. Ini yang akan kita tuntaskan nanti. Oleh sebab itu, sekarang satu persatu kita mau bahas. Bapak Ibu ada 6 kelompok. Coba seperti apa Bapak Ibu mengkonstruksi dari ketiga ini. Kelompok 1 dan 2 membahas nomor 1. Kelompok 2 dan 3 dan 4 membahas soal nomor 2. Kelompok 5 dan 6 membahas soal nomor 3. Ketiga uraian yang sudah Bapak Ibu konstruksi nanti kita pakai untuk langkah berikutnya bagaimana menganalisis dan mengembangkan kurikulum itu. Ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Bisa? Jelas? Oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Silahkan didiskusikan. Ya, baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Biar sempat nanti kita mendengarkan hasil diskusi Bapak Ibu masing-masing ke depan. Sekarang kita panggilkan kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan maju. Ya. Topik mereka adalah guru memahami perannya. Berarti apa peran guru sebagai implementer dalam pembelajaran? Silakan. Waktu Anda kurang dari 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan terkait tentang pengembangan kurikulum IPS, terutama terkait tentang peran guru dalam pembelajaran. Kami kelompok 1 terdiri dari saya Hasanuddin, kedua ada Mbak Kadek, dan ketiga ada Mbak Natali. Kita mulai saja pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait materi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya akan disampaikan Mbak Kadek untuk menyampaikan terkait tentang materi pada hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Hasanuddin. Nah, kalau mengenai tadi pembahasan kita di kelompok itu adalah bagaimana peran guru itu dalam melaksanakan kurikulum dan strategi dalam pembelajaran. Kalau menurut kami para kelompok 1 itu adalah 1, menjabarkan kurikulum ke dalam pembelajaran nyata. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang memerdekakan. Dan yang ketiga, mengelola kegiatan belajar secara inklusi dan humanis. Yang keempat adalah melaksanakan asesmen untuk perkembangan, bukan sekedar nilai saja. Sedangkan untuk peran guru dalam pembelajaran itu bagi kami kelompok 1 adalah guru sebagai implementer dan guru sebagai adapter dan guru sebagai developer dan guru sebagai peneliti, dan yang terakhir adalah perubahan zaman menuntut guru berinovasi dan responsif terhadap dinamika pendidikan. Baik, terima kasih pada Mbak Kadek yang telah menyampaikan hasil diskusi kami. Kami berikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan, barangkali ada yang ingin menambahkan terkait tentang peran guru dalam proses kurikulum dan pembelajaran, atau mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, silakan Mbak Anit. Terima kasih kepada Pak Hasanuddin. Pemaparan dari Pak Kadek sangat terperinci ya bagaimana peranan guru. Di sana kita bisa melihat bahwa ternyata guru itu perannya banyak sekali. Dan yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan peranan guru dalam menjalankan penilaian yang bukan hanya sekedar nilai. Nah, terkadang di lapangan ini saya sebagai guru itu sulit gitu untuk menjelaskan kepada orang tua bagaimana
hasil penilaian ini agar bisa berdampak terhadap perkembangan siswa, bukan hanya sekedar prestasi akademik saja. Sementara yang orang tua pahami, nilai itu berkaitan dengan kognitif saja. Sementara tadi kan peran guru itu tidak hanya berkaitan dengan kognitif, tapi perkembangan secara keseluruhan mulai dari afektif, lalu kepribadian siswa dan juga kognitif siswa. Pertanyaannya bagaimana nih strategi dari kelompok untuk mengkomunikasikan hasil penilaian tersebut terhadap orang tua dan siswa? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Anit akan dijawab oleh Mbak Kadek. Terima kasih Pak Hasanuddin dan terima kasih Mbak Anit untuk pertanyaannya. Kalau kami diskusi mengenai pertanyaannya itu adalah kalau dari titik dari kacamata konseling itu kami ada penguatan pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang sangat aktif sehingga menekankan pembentukannya adalah empati sosial, kesadaran kritis ya, dan keterlibatan aktif sebagai warga negara melalui proyek sosial atau kerja lapangan gitu. Jadi kegiatan berbasis masalah nyata. Bahkan kita akan berkolaborasi dengan masyarakat dan dunia digital. Karena memang program kami kebetulan kami mengajar di salah satu sekolah internasional itu menekankan pada orang tuanya bahwa nilai bukan dari prioritas dalam mendampingi dan membina anak-anak kita. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Kami kembalikan kepada penanya Bu Ani, bagaimana dari jawaban Mbak Kadek? Terima kasih jawabannya Bu Kadek. Jadi intinya itu kita harus membangun komunikasi efektif dan di sana tidak hanya memberikan hasil nilai di akhir, tetapi dari awal orang tua diajak untuk saling bersinergi gitu dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolahan, termasuk adanya parenting untuk orang tua itu sendiri. Betul, betul sekali. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Natali? Ya, terima kasih untuk kesempatannya pada kelompok tadi kan jawabannya kepada saya menyimak jawaban yang diberikan kepada Anita ya. Itu kan berarti proses mengajar itu kan panjang ya. Dan kita juga udah sama-sama tahu bahwa karakteristik kurikulum itu kan salah satu fleksibilitas ya. Dan yang paling penting itu saya rasa adalah evaluasi yang berkelanjutan. Jadi artinya bahwa di situ kan selalu ada terus-menerus komunikasi guru orang tua atau interaksi. Berarti kalau saya sih kalau boleh ya untuk melengkapi apa materi yang disampaikan oleh kelompok itu kan hanya 4. Berarti harusnya kita bukan hanya cuma menjabarkan, mendesain, melaksanakan, mengelola, melaksanakan kan tadi ya. Iya betul. Menjabarkan, mendesain, mengelola, melaksanakan. Iya. Jadi harusnya ada tahapan terakhir yaitu refleksi yang adalah tahapan terakhir supaya terus dilakukan berlanjut supaya ada pengembangan ke depan. Baik, terima kasih kepada Mbak Natali untuk menambahkan ya tadi ya poin-poin tadi. Terima kasih banyak, betul ya. Jadi perlunya evaluasi atau refleksi. Baik, terima kasih Bu Natali. Selanjutnya ada, oke kami persilakan. Terima kasih kelompok 1 atas paparannya, cukup menarik. Saya ingin berbicara dan bertanya tentang implementasi peran strategi guru dalam pembelajaran. Jika Ibu diminta menjadi seorang konsultan pengembangan kurikulum IPS nasional, kebijakan apa yang akan Ibu usulkan agar kurikulum IPS ini lebih responsif terhadap dinamika sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Kadek. Kami persilakan untuk bisa menjawab. Wah, luar biasa sekali ya pertanyaannya ya, dinamika. Kalau kami ada namanya pendekatan interdisipliner. Itu adalah mengembangkan IPS itu mengintegrasikan berbagi ilmu pengetahuan, yaitu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosial dengan sinergi. Tujuannya untuk membantu siswa melihat hubungan antara peristiwa, sistem sosial secara utuh. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Mbak Kadek memberikan jawaban. Kami persilakan ke Mbak. Mungkin karena waktunya terbatas, Oke, masih ada baik. 5 kelompok yang mau Baik. tampil. Ya. Kita akhiri untuk kelompok 1 ya, kita Baik, beri tepuk terima tangan. kasih, ya. Ya, Ya. baik. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ya. Ada 3 poin penting dalam diskusi hari ini. Sebetulnya saya catat ya. Sebetulnya poin pertama ini untuk mengingatkan, menggugah, memotivasi guru akan tugas-tugas berikutnya, bahwa dia masih berperan untuk melakukan pengembangan, ya, supaya sesuai dengan kebutuhan di sekitar peserta didiknya. Lalu yang kedua tadi ditambahkan Ibu Natalina setuju, ada poin kelima ditambahkannya, itu sangat tinggi poinnya, bahwa harus ada evaluasi. Segala sesuatu program yang kita sudah buat, kalau tidak dievaluasi, mungkin kita tidak akan bisa melihat progres dan manfaatnya. Evaluasinya pun harus berkelanjutan. Oke. Dan kemudian tadi Ibu Anita dan Ibu Fitri menyajikan fenomena-fenomena sosial. Kalau itu sudah menjadi fenomena yang besar di dalam lingkungan sekolahnya, patut untuk diadopsi nanti di dalam pembelajarannya, dari ruang mana atau mata pelajaran mana boleh dikuatkan, di samping untuk harus selalu bekerja sama dengan keluarga, apakah ini orang tuanya ya, atau dengan tokoh-tokoh yang lain di sebelahnya. Sekolah boleh saja memanggil dokter ke sana, psikolog ke sekolahnya, atau bahkan apapun kebutuhannya, ya bisa dilakukan. Oke, kita coba bandingkan dengan kelompok yang kedua dengan tema yang sama. Kita beri tepuk tangan. Ya, baik Bapak Ibu. Luar biasa, 6 kelompok sudah menyajikan hasil diskusi bagi kita bersama, dilengkapi oleh teman-teman dengan saling melengkapi, memberi usul saran, dan melengkapi. Ini sangat bermanfaat untuk pembangunan konsep pemahaman bagi diri kita semua, dan diharapkan nanti ini menjadi pondasi awal untuk tugas berikutnya, ya Bapak Ibu ya. Karena pemahaman yang sudah terbangun akan menjadi nyata dan bermanfaat kalau diimplementasikan di dalam tugas dan kinerja kita. Untuk mengakhiri, siapa di antara kita yang bisa memberikan kesimpulan, Bapak Ibu, dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Siapa? Mbak Anita. Boleh, Kadek. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, kurikulum perlu untuk selalu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menyikapi perkembangan globalisasi, Pak. Oke, sepakat ya? Kalau sepakat, berarti jangan diam nanti di rumah. Langsung diambil oret-oretnya, coba dianalisis. Jadi saya ulangi, diawali dengan analisis, lalu lakukan pengembangan. Setelah dilakukan pengembangan, jangan lupa implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Bapak Ibu, supaya menjadi produk yang bisa saya ukur dengan jelas, maka saya berikan PR kepada Bapak Ibu. Ada 2 poin tugas kelompok di sini. Bapak Ibu, lakukan analisis dan kembangkan kurikulum SMP pada jenjangnya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti kelompok 1 dan kelompok 3. Ini yang akan diuraikan, akan menjadi suatu program atau suatu dokumen ya yang bisa dikumpulkan. Lalu kelompok 4 sampai kelompok 6 lakukan analisis kembangkan kurikulum IPS pada jenjang SMA. Tetapi Bapak Ibu harus ada catatan di bawahnya, berikan alasan mengapa Anda mengembangkan aspek atau unsur yang dikembangkan tersebut. Apakah dari segi prosesnya, dari segi tujuannya, dari segi apa yang Bapak Ibu mau kembangkan. Lalu ada catatannya, supaya gampang bagi yang lain untuk mengimplementasikan, terutama bagi saya untuk mengukur, melihat seperti apa pemahaman Bapak Ibu. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Pesan saya, jangan lupa terus belajar, belajar, dan belajar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pertemuan kita minggu depan ya. Oke, baik. Terima kasih.